Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali di dalam ibadah raya hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang Tuhan sudah jadikan buat kami. Kami percaya ya Tuhan, saat ini Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang mengurapi setiap kami ya Tuhan, yang ambil bagian di dalam ibadah hari ini, dan juga setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani di dalam pujian penyembahan, di dalam firman-Mu ya Tuhan. Biarlah semua itu mendatangkan kebaikan Tuhan, dan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memulai ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk memuji Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebelum kami mulai acara ibadah kami hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Seluruh jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan Tuhan, biar mereka boleh bersama-sama berkumpul dengan kami Tuhan untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu mengalir memenuhi tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Boleh kasih salam sehati kepada kiri kanan kita, bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya, kita memuji Tuhan. Yes. Mari bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan
Dia dahsyat, Dia ajaib, Dia layak terima pujian dari setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa kami merindukan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Karena kami begitu mengasihi-Mu Yesus. Ku rindukan hadirat-Mu setiap saat dalam hidup.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami puji, yang kami sembah dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan atas berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada siang hari ini Tuhan kami bisa berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu semua Tuhan bukan karena kekuatan atau kehebatan kami. Itu semua karena kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau Tuhan berkati hamba-Mu. Biarlah apa yang disampaikan itu semua berasal dari Tuhan. Dan kami juga Tuhan meminta pertolongan Tuhan agar ibadah kami pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada gangguan sama sekali. Biarlah Tuhan yang selalu beserta kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya, Pendeta Robin Adi Abraham, bisa melayani Anda. Pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman yang sangat penting untuk kita pahami dan terutama harus kita alami. Karena itu menentukan apakah kita masuk surga atau tidak. Dan hal yang saya akan bahas adalah perihal kelahiran baru. Kita akan baca Yohanes 3 ayat 3-8 yang berbunyi demikian. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang dilahirkan dari roh." Saudara sekalian, Alkitab menunjukkan untuk kita bisa selamat masuk surga, kita harus mengalami 2 kali kelahiran. Yaitu lahir dari air dan roh. Maksudnya secara sederhana, lahir secara jasmani, seperti yang dialami oleh Nikodemus ketika kecil, keluar dari rahim ibunya dan tentu dia tidak bisa lahir lagi secara jasmani untuk kedua kalinya. Tetapi yang Yesus maksudkan dengan kelahiran kedua adalah kelahiran secara rohani, yaitu kelahiran baru. Nah, sekarang saya ingin ajak saudara ada melihat 4 kebenaran perihal kelahiran baru. Yang pertama tentang perlunya kelahiran baru. Saudara sekalian, kenapa kelahiran baru itu sangat perlu dan ditekankan oleh Yesus? Yang pertama karena manusia sebetulnya mati secara rohani. Efesus 2 ayat 1 berkata, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu." Saudara, manusia itu walaupun fisiknya masih bisa jalan, bergerak, tetapi secara roh dia sudah mati, tidak punya hubungan persekutuan dengan Tuhan, yang ada hanyalah permusuhan. Manusia memang diciptakan sebagai makhluk mulia, tetapi Tuhan memberikan kehendak bebas, yaitu free will untuk dia bisa memilih apakah taat kepada Tuhan dengan sukarela atau memberontak kepada Dia. Tetapi ternyata manusia pertama Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dengan makan buah yang di tengah. Akibatnya mereka jatuh dalam dosa. Dan Roma 6 ayat 23 berkata, "Upah dosa adalah maut. Orang yang berdosa akan dihukum selama-lamanya di dalam api neraka." Karena itulah kelahiran baru sangat dibutuhkan sehingga kita bisa lepas daripada hukuman ini. Yang kedua, kenapa kelahiran baru sangat penting? Karena manusia tidak memiliki sifat rohani. Yohanes 3 ayat 6 tadi berkata, "Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Walaupun kita berusaha untuk berbuat baik, tapi selalu akan jatuh ke dalam dosa. Karena tabiat kita adalah tabiat dosa.
Saya yakin bahwa kejahatan itu bukan hanya sekedar kesenjangan sosial, salah pendidikan, tidak belajar etika, atau terjadi karena dampak kemerosotan ekonomi, atau ketidakmampuan psikologis untuk menyesuaikan diri, atau kita berada pada lingkungan buruk. No. Tapi orang berdosa karena hatinya telah memberontak kepada Allah. Yeremia 13 ayat 23 berkata, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Jadi saudara sekalian, kalau kodrat kita ini manusia berdosa, walaupun kita berusaha untuk berbuat baik, toh kita akan tetap hidup di dalam dosa. Seperti orang Afrika, bagaimana caranya dia mengganti kulitnya menjadi putih? Itu tidak mungkin terjadi dengan usaha manusia. Kecuali Allah yang Maha Kuasa merubah kulitnya. Dari hitam bisa menjadi putih. Nah, tetapi Tuhan tidak tertarik mengubah manusia luarnya. Dia tertarik mengubah kita dari dalam. Ada pembaruan batin, pembaruan kodrat yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus di dalam hati orang yang percaya kepada Kristus. Nah, yang ketiga, mengapa kelahiran baru itu sangat perlu? Karena kerajaan Allah itu adalah kerajaan rohani, bukan kerajaan duniawi. Kalau orang mau masuk menjadi warga negara kerajaan di dunia ini bisa. Tapi untuk masuk kerajaan Allah perlu kelahiran baru. Dan ini tidak bisa dikerjakan oleh manusia, hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Bukan usaha dari bawah, dari manusia. Tapi usaha dari atas, dari Allah Roh Kudus yang membuat kita menjadi ciptaan baru. Nah, jika demikian, apa yang dimaksudkan dengan kelahiran baru? Jadi yang pertama, perlunya kelahiran baru. Dan yang kedua, kita melihat makna kelahiran baru. Saya akan mulai dengan apa yang bukan kelahiran baru. Yang pertama, kelahiran baru itu bukan perubahan intelektual atau pembaruan pengetahuan. Termasuk kalau saudara belajar teologi, belum tentu saudara mengalami kelahiran baru. Saya teringat ada seorang di Rusia bernama Joseph yang ikut sekolah teologi, tapi setelah sekian waktu dia tidak melanjutkan karena terjadi pergolakan politik di mana Lenin pada waktu itu menjadi pemimpin Rusia atau Uni Soviet yang melakukan banyak sekali perubahan di dalam masyarakat. Dan Yosef ini kemudian menjadi pengikut daripada Lenin. Dan di kemudian hari Lenin ini digantikan oleh penerusnya yang bernama Stalin. Dan tahukah saudara nama lengkapnya siapa? Yosef Stalin. Ini mantan mahasiswa teologi yang kemudian bertanggung jawab terhadap pembantaian ratusan ribu orang Kristen pada masa hidupnya. Dia ngerti Alkitab, belajar teologi, tapi justru menentang kekristenan. Saudara, berarti kelahiran baru bukan perubahan intelektual. Nah, yang kedua, kelahiran baru juga bukan usaha memperbaiki diri sendiri dari luar secara lahiriah. Jadi kita orang yang lebih sopan, ya, cara duduk diatur, cara berdiri diatur, cara ngomong diatur, kelihatannya lebih sopan, tetapi dalamnya tetap busuk. Tuhan pernah menegur ahli Taurat orang Farisi, kamu seperti kuburan, luarnya dicat putih, tapi dalamnya penuh tulang belulang. Yang Tuhan mau perbaiki adalah manusia batinia yang ada di dalam. Karena dalam Roma 8 ayat 8 dikatakan mereka yang hidup dalam daging, keinginan hawa nafsu, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab Yesaya 64 ayat 6 juga berkata bahwa segala kesalahan kami ini seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, kelahiran baru juga bukanlah membuka lembaran baru. Ya udahlah, hal yang jelek kita tinggalkan, ke depan kita membuka lembaran baru. Kelihatannya bagus ya. Tetapi masalahnya lembaran lama, hidup lama yang penuh dengan dosa, mau diapain? Kan ini perlu pengampunan, bukan hanya pada masa sekarang ke depan, tetapi masa kini ke belakang. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita mengalami kelahiran baru. Yang keempat, kelahiran baru itu bukan mentaati peraturan atau syariat agama. Karena di dalam Kisah Rasul 10 ayat 1 dan 2 dikisahkan ada seorang di Kaisaria yang bernama Cornelius. Seorang perwira pasukan Roma yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Oh,
rasanya lengkap ya, hidup saleh, banyak doa, banyak memberi sedekah. Tapi Tuhan mengutus malaikat kepada Cornelius dan berkata, aku telah lihat ibadahmu, tapi kamu harus panggil Simon Petrus untuk memberitakan Injil kepadamu. Sehingga akhirnya Cornelius percaya kepada Yesus, dibaptis, bahkan dibaptis dengan Roh Kudus, ia beserta seluruh keluarganya. Itu menunjukkan kesalehan kita tidak bisa membawa kita kepada keselamatan. Tetapi hanya Yesus melalui berita Injil yang dikumandangkan terlebih dahulu. Itulah yang bisa membawa keselamatan kalau kita percaya. Yang kelima, kelahiran baru itu bukan menjadi anggota gereja. Saudara, nggak otomatis saudara menjadi anggota gereja, berarti saudara otomatis masuk surga. Kalau saudara lahirnya di bengkel, kan tidak otomatis saudara jadi mobil, bukan? Saya ini anak pendeta. Ayah ibu saya anak Allah, mereka percaya Yesus. Tapi sebelum saya lahir baru, saya pikir saya ini cucunya Allah. Jadi karena saya anak mereka. Tapi rupanya Allah tidak punya cucu, Allah hanya punya anak, begitu saudara. Maksudnya, saya harus bertobat secara pribadi dan menerima Yesus. Baru saya bisa terdaftar di dalam keanggotaan kerajaan Allah. Jadi jangan terlalu bangga saudara terdaftar sebagai anggota gereja tertentu. Tapi yakinkan namamu tercatat dalam buku kehidupan di sorga. Dan yang keenam, kelahiran baru juga bukan baptisan air. Baptisan air sangat penting tentunya. Tetapi dibaptis air saja tanpa pertobatan dan kelahiran baru percuma. Karena di dalam Kisah Rasul pasal 8 ada seorang yang bernama Simon, si tukang sihir yang dibaptis dengan air. Tapi ternyata dia tidak lahir baru. Hatinya busuk penuh dengan kejahatan. Sehingga dia dihardik oleh Simon Petrus, Rasul. Dan dikatakan, enyahlah engkau, binasalah engkau dengan uangmu itu. Karena kalau kamu tidak bertobat, kamu dihukum oleh Tuhan. Nah saudara, ada orang yang dibaptis air, tapi kalau tanpa kelahiran baru, maka nggak ada faedahnya. Sebelum dibaptis dia adalah orang berdosa yang kering, setelah dibaptis dia orang berdosa yang basah. Cuma itu bedanya. Dan tentu saja itu tidak menyelamatkan. Jika demikian kelahiran baru itu apa? Nah setelah saya jelaskan apa yang bukan kelahiran baru, sekarang saya ingin sebutkan apa yang merupakan kelahiran baru. Kelahiran baru adalah pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus dalam hati setiap orang yang percaya kepada Yesus. Ada beberapa hal penting yang saudara harus pahami. Pertama, kelahiran baru adalah pembaharuan batin, pembaharuan rohani. Ini adalah perubahan total di dalam tabiat kodrat dasar kita. Yang kedua, ini dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Ini disebut kelahiran dari atas. Karenanya dalam Yohanes 1 ayat 13 dikatakan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Hanya Allah yang bisa melahirbarukan, bukan manusia. Pendeta juga nggak bisa melahirbarukan. Ini karya Allah Roh Kudus dalam hati kita yang membalikkan hati kita supaya sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Kristus. Titus 3 ayat 4-6 berkata, tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Ini adalah karya Allah di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, akibat kelahiran baru, kita menjadi ciptaan baru. Karena 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Nah, saudara-saudara, saya ambil contoh supaya lebih mengerti. Satu kali ada orang kaya dari kota, pergi ke pinggiran kota karena dia ingin membeli sebuah tanah yang luas dan dia ingin membangun pabrik di sana. Lalu ketemulah dengan seorang petani yang punya tanah luas dan cuma ada rumah jelek sekali di tengah-tengah bagian sawah itu. Setelah negosiasi akhirnya jadi. Nilainya sekian, orang kaya ini kasih DP dan kemudian dia bilang minggu depan saya datang lagi ya.
tolong semua surat-surat kita urus, nanti saya ajak ke notaris supaya terjadi transaksi dan saya akan bayar semuanya. Saudara, orang ini berpikir, aduh orang kaya itu baik bener ya, tanah saya itu dibeli dengan harga yang mahal. Lalu dia pikir, saya ingin membalas kebaikan hatinya. Itu rumah gubuk di tengah sawah saya kan jelek banget. Saya cat lah katanya, saya perbaiki sedikit supaya kalau dia datang lagi dia mungkin mau tinggal di sana. Dan dia lakukan itu, saudara. Minggu depannya orang kaya ini datang, dia bingung. Karena dia patokannya rumah jelek di tengah sawah. Kok ini ada rumah tapi kok kelihatannya catnya jadi lebih bagus ya, lebih mentereng begitu. Saudara, muter-muter dia. Sampai akhirnya dia sampai juga ke tempat itu. Karena si orangnya sedang nunggu di pinggir jalan baru kelihatan. Lalu dia tanya, aduh saya hampir kesasar. Karena saya nggak temukan rumah jelek. Oh iya Pak, saya sudah cat supaya Bapak senang lah. Orang ini bilang, buat apa dicat Pak? Saya nggak perlu. Saya mau robohkan rumah jelek ini. Karena yang saya butuhkan hanya tanahnya. Dan saya akan bangun sebuah bangunan yang baru sama sekali untuk dijadikan pabrik yang besar di tempat ini. Saudara, kelahiran baru itu bukan menambah kekurangan kita jadi lebih baik. Tidak. Tuhan ingin merubah seluruh kehidupan kita yang lama dan kita memiliki tabiat yang baru. Keinginan akan hidup yang lama yaitu dosa diganti dan keinginan hidup yang baru yang menyukai kekudusan dan kebenaran Tuhan taruh di dalam hidup kita. Ya, lagu kita mestinya aku berubah, sungguh ku berubah. Gak boleh setelah percaya Yesus lagunya aku masih seperti yang dulu. Kita harus tinggalkan kehidupan lama. Saya pernah membaca kisah tentang seorang penyanyi populer di Amerika pada zamannya namanya Stuart Hamblen. Saudara sekalian, dia adalah seorang yang tidak mengenal Tuhan. Dia berteman dengan John Wayne, bintang film koboi yang sangat ternama pada zamannya. Satu kali istri Stuart ini minta agar suaminya mengantarkan dia ke KKR di sebuah stadion karena pendeta terkenal Billy Graham akan berkhotbah. Stuart Hamblen berkata, enggak deh, saya males, nggak mau ikut dengar-dengar khotbah. Udah gini aja deh, nanti saya drop kamu, saya parkir aja sambil tiduran di mobil saya, kamu ikut aja kebaktian. Nanti kalau udah selesai kamu keluar, kita pulang ke rumah. Istrinya pikir ya udah, baik juga lah, karena diajak juga nggak mau. Tapi ternyata saudara, ketika ibadah berlangsung, rupanya panitia seringkali melihat kalau Billy Graham KKR itu pengunjungnya sampai meluap keluar stadion. Jadi dia pasang juga speaker keluar stadion. Sehingga Stuart Hamblen ini mendengar semua khotbah yang disampaikan oleh Dr. Billy Graham. Dan dia merasa tertempelak, hatinya terjamah oleh Roh Kudus. Dia bertobat. Sehingga ketika istrinya keluar dari stadion, suaminya bilang, "Mam, aku bertobat, aku percaya Yesus." Istrinya bengong, "Kamu kan gak ikut ke dalam, apa kamu masuk setelah aku pergi?" "Enggak, tapi ini ada panitia ini, kasih speaker gede-gede, saya bertobat. Tapi saya percaya kepada Yesus." Oh, sejak itulah hidupnya berubah sama sekali. Dia menjadi seorang pelayan Tuhan, dia menyanyikan lagu-lagu rohani. Dan salah satu lagu yang dia tulis menjadi lagu yang terkenal di dunia, telah diterjemahkan ke puluhan bahasa di dunia. It is no secret what God can do. It is no secret what God can do. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Itulah perubahan radikal karena Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Haleluya. Yang ketiga, sekarang kita perlu melihat sarana Allah bagi kelahiran baru. Perlunya kelahiran baru, makna kelahiran baru, dan sarana Allah bagi kelahiran baru. Yang pertama adalah kehendak Allah Bapa.
2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tahukah saudara bahwa Bapa Surgawi telah memilih kita, bahkan sebelum dunia dijadikan, sebelum kitanya ada, supaya kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Dan semuanya ini terjadi karena kedaulatan dan kasih karunia-Nya. Berarti Allah memang menghendaki supaya kita diselamatkan dan mengalami kelahiran baru. Yang kedua, sarana kelahiran baru adalah karya Kristus. Yohanes 3 ayat 14 berkata, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga anak manusia harus ditinggikan. Ular tembaga yang didirikan oleh Musa itu lambang Tuhan Yesus Kristus yang kemudian akan terpaku di atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosa manusia agar manusia diselamatkan. Nah, karena kematian Kristus yang suci tanpa dosa untuk menebus dosa manusia inilah, maka keselamatan tersedia bagi manusia yang mau percaya kepadanya. Yang ketiga, sarana keselamatan adalah firman Allah. Yakobus 1 ayat 18 berkata, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Rupanya firman Allah adalah benih hidup yang harus diterima oleh hati orang yang percaya sehingga dia bisa bertumbuh. 1 Petrus 1 ayat 23 juga mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi orang yang dengar firman Tuhan, berita Injil, hatinya akan diolah oleh Roh Kudus, sehingga akhirnya ketika firman itu diterima, maka dia mengalami keselamatan. Yohanes 5 ayat 24 juga berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Pada waktu kita mendengar firman dan percaya, kita pindah dari maut, dari jalan menuju neraka pada jalan menuju sorga. Oh, betapa firman itu sangat berkuasa. Alkitab juga mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Karenanya setiap kali firman disampaikan, bukalah hatimu, percayalah supaya saudara diselamatkan dan kau bertumbuh dewasa secara rohani. Dan sarana yang keempat yang Allah sediakan untuk kelahiran baru adalah karya Roh Kudus. Roma 8 ayat 9 berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara, Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita itu membuat kita mengalami keselamatan. Karena tidak mungkin orang berkata Yesus adalah Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang menyatakan. Nah, Alkitab juga menunjukkan kalau Roh Kudus itu datang, dia akan menginsafkan manusia akan dosanya, akan kebenaran di dalam Kristus, dan akan penghakiman bagi roh-roh jahat. Dan orang yang percaya kepada iblis akan dihakimi, tapi orang yang percaya kepada Yesus akan diampuni dan diselamatkan. Titus 3 ayat 5 juga mencatat, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kelahiran baru itu adalah benar-benar karya Roh Kudus. Nah, jadi inilah sarana yang Allah siapkan, baik Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal untuk menyelamatkan kita. Lalu dari pihak manusia apa yang kita harus lakukan? Berespon positif, percaya kepada Yesus. Karena Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita percaya kepada penyediaan keselamatan yang Allah Tritunggal lakukan, kita dijamin masuk ke dalam kerajaan sorga. Haleluya. Dan yang terakhir, yang paling penting kita harus pahami adalah bagaimana kita bisa dilahirkan baru. Yang pertama, kalau saudara ingin mengalami kelahiran baru supaya saudara dijamin masuk sorga, sadarilah bahwa engkau orang berdosa.
Kisah Rasul 3 ayat 19. Petrus pernah berkata, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kalau kita masih suka nyalain orang lain, merasa diri kita lebih baik dari orang lain, kita nggak akan bertobat, kita nggak akan diselamatkan. Kita harus berkata, Tuhan, saya orang yang busuk, bobrok, ampuni dosa saya. Sucikan saya. Saya menerima Engkau ya Tuhan. Saya percaya kepadamu, karena tanpa Yesus kita binasa. Tanpa kesadaran kita manusia berdosa, kita tidak akan membutuhkan keselamatan. Saudara ingat Yesus pernah memberikan contoh, ada orang Farisi sama pengungut cukai datang ke bait Allah untuk berdoa. Farisi doanya apa? Saya orang baik, bukan pencuri, bukan penipu. Dan saya nggak sama seperti pemungut cukai itu. Ini orang sombong, nggak dibenarkan sama Tuhan. Tapi pemungut cukai yang pukul dada dan bilang, ampuni saya orang berdosa. Justru dia yang dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, ada lagu zaman dulu ya. Anak manis terbang ke sorga, anak nakal masuk neraka. Jadi guru sekolah minggu cerita, mesti manis-manis, baik. Anak baik masuk sorga, anak nakal, anak jahat masuk neraka. Saya mau bilang saudara, justru orang yang baik itu kadang-kadang sulit ke sorga. Karena dia merasa dengan amalnya dia bisa masuk sorga. Siapa yang menyalibkan Yesus di atas kayu salib? Atas perintah siapa? Atas permintaan siapa? Orang jahat? Bukan. Permintaan orang-orang beragama, orang-orang baik. Permintaan ahli Taurat orang Farisi. Oh saudara, karena itu mari kita sungguh-sungguh percaya bahwa kebaikan tanpa Kristus tidak akan menyelamatkan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, buahnya pasti adalah berbuat baik. Nah yang kedua, setelah kita sadar kita orang berdosa, kita harus bertobat. Bahasa Yunaninya metanoia. Pertobatan artinya berhenti berbuat dosa. Lalu berbalik kepada Allah dan berjalan melakukan kehendak Tuhan. Ini adalah perubahan yang radikal. Kita pergi ke arah yang berlawanan daripada yang selama ini kita lakukan. Ini bukan sekedar kapok, lalu kemudian nanti mengulang lagi perbuatannya. Bukan sekedar menyesal, tapi benar-benar berubah. Yudas itu sadar bahwa dia bersalah karena menjual Yesus dengan 30 keping perak. Yudas sadar, Yudas menyesal, Yudas menangis. Tapi nggak selamat saudara, dia malah bunuh diri. Tapi Petrus yang menyangkal Tuhan 3 kali, sadar, menyesal, dia nangis. Tapi setelah itu, dia berbalik dari dosanya dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Inilah yang kita harus lakukan. Sadar kita orang berdosa, bertobat dari segala dosa. Dan yang ketiga yang terakhir, menerima Yesus sebagai juru selamat. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dan kalau kita membuka hati, mengundang dia sebagai juru selamat, Tuhan dan Raja kita, maka kita pindah dari jalan menuju neraka pada jalan menuju sorga. Ini bukan sekedar percaya dengan logika kita. Karena setan juga percaya bahwa Tuhan itu ada. Dalam Yakobus 2 ayat 19 dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saya mau bilang, tidak ada setan yang ateis. Setan itu semua percaya bahwa Tuhan ada. Tapi mengapa mereka tidak diselamatkan? Karena mereka hanya percaya, tahu, tapi tidak pernah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita bukan hanya percaya secara logika, tapi dengan hati, dengan perbuatan kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Contohnya gini, ada orang kelaparan, 3 hari 3 malam gak makan. Lalu ketika dia ketemu sama seorang, dia bilang, aduh Pak, saya hampir mati nih Pak, 3 hari 3 malam gak makan. Orang ini bilang, ini makan, semua yang ada di meja makan. Oh, lalu orang itu bilang, terima kasih, saya percaya kalau saya makan, saya tidak mati. Saya percaya kalau saya makan, saya tidak mati. Iya makan. Saya percaya kalau saya makan, saya tidak mati. Iya makan, udah jangan ngomong terus. Saya percaya kalau saya makan, saya tidak mati. Mati beneran, saudara. Kenapa? Cuma ngomong doang. Mestinya kan dia bukan hanya sekedar ngomong saya percaya. Dia bertindak, makan. Itu sebabnya kalau saudara benar-benar percaya kepada Yesus, maka saudara harus bertindak, membuka hatimu,
mengizinkan Tuhan bertahta sebagai Raja, Tuhan akan melahirbarukan saudara. Dan sebagai wujud nyata kesaksian kepada orang lain bahwa engkau sudah lahir baru, engkau dibaptis. Dan kemudian saudara bertumbuh sebagai orang Kristen yang dewasa. Saudara, ini doa saya, kalau saudara selama ini sudah menjadi orang Kristen, tapi ragu-ragu kalau engkau mati masuk surga atau masuk neraka, engkau tidak bisa selamat karena perbuatan baik. Hanya karena iman kepada Kristus melalui kelahiran baru, maka Roh Kudus akan mengubah kehidupan kita. Saudara sekalian, adakah di antara saudara yang hari ini mau sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru supaya engkau diselamatkan oleh Tuhan? Kalau ada di antara saudara yang bahkan sudah menjadi orang Kristen, suka ke gereja, tapi engkau tidak yakin kalau engkau malam ini mati, engkau masuk surga atau masuk neraka. Bertobatlah dari segala dosamu dan undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat agar engkau mengalami kelahiran baru dan dijamin masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau saudara mau, taruh tangan di hati, undang Yesus dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami telah mendengar firman-Mu. Saya sadar saya orang berdosa. Saya mau bertobat dari segala perbuatan jahat saya. Dan mulai hari ini, ya Roh Kudus, Engkau yang telah menyadarkan saya. Aku mau membuka hati, mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, sucikanlah hati saya. Jadikan saya murid-Mu yang sejati. Berilah saya tempat di sorga. Dan saya yakin saya akan selalu menjadi murid Kristus yang setia. Karena Roh Kudus yang melahirbarukan saya akan menuntun saya bertumbuh makin dewasa secara rohani. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian. Waktu saya ada masalah, saya mulai ikut doa pagi dan saya merasakan ada kedamaian, sukacita, dan pertolongan Tuhan luar biasa. Tepat pada waktunya. Waktu kita berdoa syafaat untuk bangsa, untuk pemerintah, untuk gereja Tuhan, saya yakin kuasa Tuhan ada di situ. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, ikut doa pagi. Shalom saudara-saudara semua.
saya terkena penyakit COVID-19. Saya merasa sedih dan takut sekali. Waktu ikut doa pagi, saya bersyukur ada banyak saudara seiman dan pada hamba Tuhan yang mendoakan saya. Puji Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus, saya mengalami mukjizat dari Tuhan. Walaupun masih dalam proses pemulihan, tetapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara sekalian, ayo ikut doa pagi. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya senang doa pagi, ikut di gereja, dan senang sukacita. Waktu saya sakit maka saya ditolong Tuhan dengan baik. Dan kita mesti semakin rajin berdoa, dekat sama Tuhan. Ayo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ikutlah doa pagi di gereja bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Kepada seluruh pelayan GBI Bethel, Anda diwajibkan mengikuti konser doa sekaligus mendapat arahan dari Bapak Gembala Pendeta Dr. Julius Ishak Abraham pada hari Kamis 4 November jam 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. ID meeting akan diberitahukan via WhatsApp. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya pada hari ini. Dan sebelum kita tutup ibadah ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang telah diberikan kepada kami ya Tuhan sepanjang minggu ini. Dan khususnya kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi firman yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Biarlah firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi dapat melakukan apa yang sudah ditujukan ya Tuhan, sehingga kami dapat bertumbuh berbuah ya Tuhan, dapat menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Kau pimpin ya Tuhan semua jemaat yang ada di gereja ini ya Tuhan. Yang sakit Kau mau sembuhkan, yang mengalami kesulitan Kau akan bukakan jalan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau punya maksud dan rencana yang indah bagi setiap kami ya Tuhan. Kau yang terus pimpin setiap kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Kau pimpin juga ya Tuhan gembala sidang kami, Pak Julius, Pak Rubin, Pak Suito, Pak Sur, Pak Roni. Kau berikan mereka hikmat yang daripadamu ya Tuhan, dan biarlah mereka dapat melakukan visi dan misi yang daripadamu untuk mengelola gereja ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk negara Indonesia ya Tuhan. Kami mau lepaskan shalom bagi Indonesia, shalom bagi Jakarta, dan shalom bagi Tasik, bagi Bandung, bagi kota-kota lainnya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Kau punya rencana yang indah bagi Indonesia, dan biarlah apa yang Kau sudah rencanakan itu dapat terjadi ya Tuhan. Dan biarlah Kau juga pimpin semua pemerintahan dari yang paling atas sampai yang paling bawah dengan roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat mengelola negara ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap rencana-rencana kami ke depan ya Tuhan. Biarlah semuanya itu sesuai dengan rencanamu ya Tuhan, dan biarlah apa yang kami dengar ya Tuhan, apa yang kami lihat, apa yang kami tidak pernah pikirkan ya Tuhan, itu yang akan terjadi ya Tuhan. Kami percaya itu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kalau sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami kembali ya Tuhan. Kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita masuki minggu ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan angkat hatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau karunia-karunia yang sempurna, sehingga setiap di antara saudara dan saya
boleh mendapatkan penyertaan ilahi yang sempurna menyertai kehidupan saudara dan saya dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.